Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Semoga Anda senang berjumpa lagi dengan saya, Monica Manuela, dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Kamis 24 Juli 2025. Masih dalam rangka Hari Anak Nasional, saya memberi judul renungan hari ini, Tuhan menyambut kita. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita berdoa. Bapa, pagi ini kami datang sebagai pasangan, orang tua, pendidik, rekan kerja, dan sebagai anak. Terlebih sebagai anak Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu mendengar suara-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sampai saat ini, Mazmur 27 masih dipercaya dituliskan oleh Daud di masa pelariannya dikejar oleh Raja Saul yang ingin membunuhnya. Daud merasa aman dalam perlindungan Tuhan dan rindu diam di rumahnya, mencari wajahnya dan menikmati baitnya. Kalau kita dalam kesesakan, sering kita mencoba mengingat-ingat dan menghitung kebaikan Tuhan dalam masa sulit yang pernah kita hadapi. Demikian juga Daud dalam Mazmur 27 ayat 10 merupakan penghayatan dan syukurnya melewati masa ketika ayahnya Isai dalam tanda kutip menolaknya karena meragukan Daud sebagai anak kandungnya, sehingga ia dijauhkan juga dari ibunya, dikirim ke padang rumput yang jauh dari rumah untuk menggembalakan domba ternak keluarganya. Namun, justru di dalam situasi yang tidak enak inilah Daud mengalami Tuhan secara nyata dan intim. Dia merasakan bagaimana Tuhan membentuk dirinya menjadi tangguh, kuat, cerdik, dan penuh keberserahan pada pertolongan Tuhan dalam menghadapi gangguan binatang liar yang menyerang domba-dombanya di padang. Dalam kesendiriannya, dia memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan menjadi begitu nyata ia rasakan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kesendirian? Atau perasaan ditolak, atau ketertolakan? Siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami luka emosi? Atau yang tidak pernah menimbulkan luka-luka emosi pada orang-orang yang kita sayangi? Secara tidak kita sadari, kita menjadi ayah atau ibu yang menimbulkan luka hati pada anak-anak kita. Atau walaupun kita sebagai orang tua atau guru atau pendidik sudah berusaha sekuat mungkin untuk berlaku baik dan adil, namun tetap saja meninggalkan jejak luka emosi pada anak-anak kita atau murid-murid atau orang-orang yang berada di sekitar kita. Begitu pula sebaliknya, anak kepada orang tuanya. Hal ini menunjukkan betapa rapuhnya kehidupan seorang anak manusia. Dan semoga ini semakin menyadarkan kita betapa kita memerlukan Tuhan yang selalu siap sedia menyambut kita kapan saja. Tuhan yang sanggup memperbaiki segala carut-marut kehidupan yang kita buat. Tuhan yang telah memberikan anak tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus mati, bangkit, dan hidup bagi kita,
apalagi yang akan diberikannya? Dia akan menolong kita membalut luka-luka emosi kita pribadi, luka-luka emosi anak-anak kita, dan orang sekeliling kita dengan kasih-Nya yang luas dan lembut. Mari datang kepada Tuhan, datang kepadanya, dan mohon pertolongan-Nya. Kita satu dalam doa. Bapa, ampunilah kami yang seringkali secara sadar atau tidak sadar kami menyakiti pasangan, anak-anak, rekan kerja, orang tua, ataupun orang-orang yang dekat dengan kami. Kami bersyukur memiliki Engkau, Allah yang hidup, yang siap sedia kapan saja menyambut kami. Mari Bapa, tolong kami memperbarui relasi kami. Kasih kami pada orang-orang yang Tuhan percayakan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menikmati kasih sayang Tuhan, memperbaiki relasi kita. Tuhan Yesus memberkati.